أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون Sadaqallahul azim. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Surat kedua Al-Baqarah ayat 48. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah wa na'udzu bika minal kafirin wa na'udzu bika minadh dhalimin wa na'udzu bika minal fasikin wa na'udzu bika minal munafikin wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah bi'idnillah biridhoillah. Ibu-ibu pecinta BCA An-Nur, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk menyapa umat dan juga diri kita dan juga seluruh kaum muslimin, kaum muslimat. Mudah-mudahan senantiasa untuk berhaqqa tilawati, untuk berhaqqa tuqati, dan untuk berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan dengan wasilah ini panjenengan semuanya mendapatkan raban, yaitu rahmatnya Allah, ampunannya Allah, bebas api neraka. Itulah cita-cita mulia kita. Mudah-mudahan diri kita, suami kita, istri kita, dan juga anak cucu kita semuanya terbebas dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Nanti bisa dibaca di surat Ali Imran ayatnya 185. Di kitab namanya Nasaihul Ibad yang disusun oleh Syekh
Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mari kita dengarkan, ada sebuah panduan yang bagus untuk kita fahami. Ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nasi linnasi wa afdalul a'mali idkhalus sururi ala qalbil mu'mini yatrudu anhu ju'an aw yakshifu anhu karban aw yaqdi lahu dainan. Manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala ialah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Dan seutama-utama amal ialah menyenangkan hati orang yang beriman dengan cara menghilangkan kelaparan, kesusahan, atau melunasi hutangnya. Bisa, Bu? Kalau kita menjadi orang yang kaya raya, yang dermawan, jadi ada gorim, ada orang yang punya hutang. Ingat, Bu, pernah lihat jalinan kasih? Pernah? Hah? Ya, ibu utangnya berapa? 100 juta. Loh, kok banyak, Bu? Iya. Karena jalinan kasih itu punya uang banyak ya. Mulai hari ini, Bu, hutangmu lunas, langsung nangis guguk. Ya. Kadang-kadang makanya kita harus hati-hati, Bu. Di jalan itu kadang kayak orang gembel gitu ya, Bu ya. Tapi aslinya orang gembel asli. Ada orang kadang-kadang macaknya macak orang gembel, tapi ternyata dia adalah seorang bos yang tajiru. Ya, Bu. Ya, kadang-kadang ada CCTV ya, Bu, di syuting, Bu. Ya, makanya kita harus yakin ya bahwa Allah itu tidak sare. Allah tidak pernah kantuk, Allah tidak pernah tidur, selalu mengurusi kita. Oleh karena itu monggo ya kita senantiasa tadi ya supaya kita ini dicintai sama Gusti Allah, Bu. Yang pertama tadi apa, Bu? Memberikan apa? Manfaat. Jadi orang-orang yang berguna ya, Bu. Ingat cita-cita anak-anak kita dulu. Ingin jadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa serta agama. Loh. Jadi apa, Dek? Jadi orang yang berguna. Lah terus jadi apa? Jadi apa-apa aja. Ya jadi tukang becak ya yang berguna, ya jadi tukang nyabrang noratan prit itu ya berguna, ya pokoknya jadilah yang terbaik, ya jadi polisi ya polisi yang terbaik, jadi abri ya abri yang terbaik, ya jangan menakut-nakuti manusia. Nggo bedil terus diagak kagak kau bedile, padahal bedile gak ono apa nih, Bu, gak ono isine. Dadak dikeluarkan bedile ternyata isine banyu cerit tiwas melayu, Pak, aku Pak, ternyata isinya air, ya. Jadi itu kemudian juga termasuk tadi ya
menyenangkan ya, menyenangkan sing apa jenenge bermuka yang manis muka ya Bu ya, muka manis muka sing sumeh ya, tapi yo aja nemen yo guyu-guyu dhewe eling hal-hal yang lucu. Ya, jadi kalau panjenengan nanti ditakdirkan menjadi orang yang kaya raya ya bisa membantu ya melunasi hutang-hutang saudara kita, atau kita panjenengan menjadi orang yang alim ya membantu untuk mencarikan solusi ya Bu ya segala permasalahan saudara-saudari kita. Kemudian ada dua lagi, wa khoslatani la syai'a akhbasu minhuma asyirku billahi waddarru bil muslimina. Ada dua perkara yang lebih kotor dan keji daripada keduanya adalah menyekutukan Allah dan mendatangkan kemadorotan bagi kaum muslimin. Jadi kalau orang itu suka Bu, hobinya itu berbuat keji dan mungkar ya Bu, itu rata-rata orang itu adalah orang yang terkena penyakit apa Bu? K, D, F, M. Masih ingat Bu? Kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik. Kalau orang sudah terjangkit seperti itu, maka program hidupnya adalah membikin kemadorotan sebanyak-banyaknya. Ibu tahu madorot? Apa Bu madorot itu? Madorot itu termasuk kejelekan, kejahatan, pokoknya sing elek-elek lho Bu, yang bisa merugikan orang lain. Jahil ya Bu ya. Apa Bu istilahnya sekarang? Usil apa meneh? Usil terus apa meneh? Kawit mau kok usil le. Bikin ulah, bikin kesro, bikin resek, apa meneh? Bikin masalah, bikin gaduh. Itu gaduh-gaduh ngarep iku, enak iku. Tapi aja akeh-akeh. Ya bumbune iku iso-iso cincak-cincak sampean. Mari maem gaduh-gaduh rong bungkus ra iso mlaku sampean. Iya. Ya itu Bu, di hal-hal yang perlu panjenengan lakukan tadi yang atas tadi ya, hal-hal yang baik dan juga ada hal-hal yang buruk. Jadi hal-hal yang baik mari kita lakukan, hal-hal yang buruk mari kita tinggalkan. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita senantiasa berdoa untuk saudara-saudari kita, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang ada di bumi ini. Mudah-mudahan yang masih hidup diberikan rezeki yang mulia, maqamah mahmudah, panjang umur, bil barokah wa bitaatillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah nantinya. Amin ya robbal alamin. Doa-doa kita untuk seluruh saudara-saudari kita, kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, termasuk jamaah pecinta Masjid An-Nur ini, para khotib, para jamaah, para donatur yang sudah wafat, mudah-mudahan Allahumma anjilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Amin ya robbal alamin. Surat At-Taubah ayat 100, surat Al-Hasr ayat
10 sampai 24. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Amin ya rabbal alamin. Penyakitnya namanya gil ya Bu. Gilan Bu. Ibu tahu gilan? Tahu Bu? Penyakit gilan tahu? Kok gilani piye to ya? Gilan itu penyakit iri ya Bu, dengki ya Bu. Jadi kalau ada orang lain mendapatkan nikmat, dia apa Bu? SMS. Masih ingat? Susah melihat senang, diwalik senang melihat susah. Lah ngono iku jenenge penyakitnya jenenge gil. Ya, kalau itu dilakukan maka orangnya menjadi orang yang gilani. Ya, gak ilok ya. Wong ada saudaranya yang mendapat nikmat, dia kok malah susah ngono. Kok ora aku ngono. Ya mestinya ya ikut senang ya Bu. Makanya kalau bisa SMS itu senang melihat senang, susah melihat susah, akhirnya bisa mengucapkan selamat dan bisa membantu kalau teman-teman kita sedang susah. Kita lanjutkan Bu dengan kajian kita di surah Al-Baqarah 48. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada Bani Israel yang ada pada waktu turunnya ayat ini agar mereka kembali ke jalan yang benar, mengikuti agama Allah yang telah disempurnakan dengan wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Dengan jalan itu mereka dapat menjaga diri mereka dari adab hari kiamat yang tidak akan dapat dibendung oleh siapapun juga. Tak seorang pun dapat menyelamatkan diri daripadanya kecuali orang-orang yang beriman dan bertakwa serta mengikuti syariat dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bu, mari kita mengikuti Quran, hadis, ijma, qiyas. Jadi panjenengan mengikuti petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah, petunjuk para kiai, para habaib, para ustadz, orang-orang yang beriman yang senantiasa berada di jalan yang lurus. Panjenengan ikuti ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa pada hari kiamat nanti tak seorang pun dapat memberikan pertolongan kepada orang lain agar terbebas dari adabnya, dan setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing. Seseorang tidak dapat memikul dosa orang lain walaupun dia bersedia. Hal itu merupakan ketegasan dari Allah Subhanahu wa taala atas ketidakbenaran anggapan mereka bahwa berdasarkan keutamaan yang ada pada mereka akan memperoleh syafaat, padahal anggapan itu tidak benar, karena orang-orang yang berimanlah yang akan memperoleh syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mendapatkan pertolongan Bu, itu mereka punya namanya apa Bu? Iman, punya Islam, punya ihsan. Jadi walaupun itu sedikit imannya, dia pasti juga akan tertolong nantinya. Maka penghuni neraka itu ada yang permanen, ada yang abadi. Ya Bu, permanen itu maksudnya apa Bu? Selama-lamanya. Ada yang musiman Bu, kalau sudah dosanya habis maka dia dimasukkan ke dalam surga, seperti orang-orang munafik ya, yang belum tobat
tapi dia punya iman, ya kalau dosanya sudah habis nanti bisa dimasukkan ke dalam surga. Syafaat ialah pertolongan yang diberikan oleh Rasul atau orang-orang tertentu untuk meringankan adab atau beban seseorang di akhirat atas izin Allah. Jadi ibu, kalau ibu ditakdirkan menjadi orang yang selamat, ibu bisa meminta kepada Allah, ya, bisa menyelamatkan siapa yang ibu senangi, ya, siapa yang ibu pilih, tapi semuanya atas izin Allah. Jika Allah tidak mengizini, ya tidak boleh. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taziru waziratu wizra ukhra, dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Al-An'am ayat 164. Allah berfirman lagi, wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'u walau kana dha qurba. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu, tidak akan dipikulkan untuknya sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Surat Fatir ayat 18. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum yauma idin sya'nun yughni. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya dan dari ibu dan bapaknya dan istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Surat Abasa ayat 34 sampai 37. Jadi Bu, sibuk yang paling menyibukkan itu nanti pada saat kita berada di akhirat, Bu. Jadi sibuknya agak karu-karuan, karena di akhirat itu ada yang namanya pertanggungjawaban amal kita. Ada yang terus disiksa terus menerus, gak leren-leren, ya. Jadi naudzubillah summa naudzubillah. Sedangkan kesibukan di dunia kita masih bisa mengaturnya. Oleh karena itu berhati-hatilah, ya. Dalam surat Al-Asr itu loh Bu, harus selalu, ya, demi waktu asar, ya, sesungguhnya manusia sama-sama merugi semuanya kecuali orang yang beriman dan takwa dan amal soleh dan senantiasa berwasiat dalam kebenaran dan berwasiat dalam kesabaran. Mudah-mudahan dengan wasilah itu kita menjadi orang yang selamat dunia akhirat dan terbebas dari api neraka. Amin ya robbal alamin. Walau peringatan ini ditujukan kepada Bani Israel, Bu, namun berlaku juga bagi umat Islam agar mereka selama hidup di dunia berusaha mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya agar kelak pada hari kiamat terhindar dari azab Allah. Caranya ialah dengan mengikuti petunjuk-petunjuk Allah dan melaksanakan syariat-syariatnya. Ibu masih ingat siapa Bu yang selamat? Wassalamu ala manit taba'al huda. Ya Bu, surat 20 ayat 47. Siapa mereka yang selamat Bu? Yaitu orang-orang yang mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. Ya Bu, oleh karena itu senantiasa bertafaqoh fiddin, ya, beribadah yang baik, bermuamalah yang baik. Mudah-mudahan panjenengan semua termasuk orang-orang yang beruntung. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam.
hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri samsika wa qamarika abada abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.